Salam sejahtera bagi kita sekalian. Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja dan senantiasa sehat-sehat selalu. Kita berjumpa kembali dalam sesi perkuliahan Perkembangan Arsitektur 2 pada program studi arsitektur. Dan topik pembahasan kita pada saat ini adalah perkembangan arsitektur Cina. Kita ketahui bersama bahwa Cina adalah salah satu negara di Asia yang memiliki penduduk terpadat di dunia. Kali ini kita akan melihat sejauh mana perkembangan arsitektur di Cina dan dipengaruhi oleh beberapa aspek ya pendukung. Yang pertama kita lihat dari aspek peradaban dan geografis di Cina. Peradaban Cina mulai terbangun sejak 4.000 hingga 5.000 tahun yang lampau. Secara garis besar, wilayah geografis Cina terbagi atas Hubei, yaitu di Cina Utara, dan Huanan di Cina Selatan. Luas wilayah Cina adalah 9.596.960 km persegi dan dihuni oleh beragam etnis seperti suku Han, Huang, Uighur, Hui, Yi, Tibetan, Miao, Manchu, dan Mongol. Pada abad ke-19, Cina melepaskan salah satu wilayahnya yaitu Hong Kong untuk berdiri menjadi negara sendiri, dan itu terjadi setelah pendudukan Inggris. Berikutnya kita melihat dari aspek religi atau kepercayaan di Cina. Sistem kepercayaan di Cina pada awalnya adalah memuja roh nenek moyang. Pada masa dinasti Zhou, yaitu pada 1027 sampai dengan 256 sebelum Masehi. Dan itu muncul ajaran Konfusianisme, Lao Tse, Mozi, dan Mencius. Pada masa itu Cina masih terisolasi dari dunia luar ya, hingga abad kedua Masehi. Ketika pengaruh Buddha dari India masuk, Cina mengadopsi kemajuan ilmiah dari India. Dan Buddhisme yang berasal dari India mencapai keemasan dalam penyebaran agama di Cina pada masa dinasti Han. Selanjutnya kita melihat aspek seni dan arsitektur Cina. Prinsip yang mendasari semua aspek kultur budaya Cina terlihat dalam bidang seni. Seni dalam konteks arsitektur Cina adalah suatu keseimbangan tradisi, inovasi, pemikiran, dan religius. Ada corak tertentu yang umum dalam arsitektur Cina. Yang paling utama dalam gaya arsitektur Cina adalah penekanannya pada bidang horizontal, ya, khususnya pada panggung dan atap yang luas, dan itu terlihat seolah mengapung di atas dasar tanah dengan dinding yang berpola vertikal. Hal ini berlawanan dengan arsitektur barat yang cenderung untuk berkembang dalam tinggi bangunan dan kedalaman bangunan. Arsitektur Cina menekankan pada dampak visual dari jarak yang menyangkut bangunan tersebut. Selanjutnya kita melihat bahwa arsitektur Cina itu sendiri banyak dipengaruhi oleh filosofi. Filosofi arsitektur Cina dipengaruhi oleh kepercayaan dan ajaran Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Terdapat simbol dan lambang dari bentuk ideal dan keharmonisan dalam tatanan masyarakat. Bentuk ideal dan keharmonisan dalam masyarakat dapat dilihat dari filosofi Tianyuan Tifang, yang berarti langit bundar dan bumi persegi.
Persegi melambangkan keteraturan, intelektualitas manusia sebagai manifestasi penerapan keteraturan atas alam. Sedangkan bundar melambangkan ketidakteraturan dari sifat alam. Penerapan filosofi ini pada arsitektur Cina yaitu di mana bangunan yang berfungsi sebagai tempat-tempat pemujaan kebesaran Tuhan memiliki bentuk dasar bulat atau lingkaran, sedangkan permukiman masyarakat memiliki bentuk dasar kotak. Selanjutnya kita melihat bahwa arsitektur Cina itu berangkat dari beberapa konsep. Dalam hal ini kehidupan diatur dalam konsep keseimbangan yang dikenal dengan istilah yin yang. Yin yang adalah sebuah konsep dualitas yang sangat bertentangan atau oposisi antara satu dengan yang lainnya, namun memiliki maksud untuk saling melengkapi demi terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan dalam alam. Simbolisasinya merupakan roda lingkaran yang melambangkan hukum keseimbangan dan juga sebagai roda siklus kehidupan yang berputar aktif dan tidak statis. Contoh yin yang yaitu utara selatan, laki-laki dan perempuan, air dan api, antara siang dan malam, dan lain-lain. Aplikasi dari yin yang dalam arsitektur Cina adalah pada penggunaan sumbu-sumbu berlawanan pada tiap bangunan Cina, seperti pada utara dan selatan, dan timur dan barat. Konsep yang berikutnya yaitu yang dikenal dengan istilah Feng Shui dan Hong Shui. Ini bukan konsep yang asing bagi kita, sudah sering kita dengar. Dan Feng Shui merupakan kompas kehidupan yang mengatur keseimbangan elemen alam, di antaranya seperti kayu, air, api, bumi atau tanah, dan logam. Kelima unsur tersebut disimbolkan dengan arah mata angin yang berbeda-beda. Feng Shui membantu manusia memanfaatkan gaya-gaya alam dari bumi dan menyeimbangkan yin dan yang guna memperoleh qi yang baik yang menggambarkan kesehatan dan vitalitas. Feng Shui adalah tradisi dari arsitektur Cina yang berhubungan dengan pemilihan site, mendesain, konstruksi, dekorasi interior, dan eksterior. Kalau diartikan per kata, Feng berarti angin dan Shui berarti surga, ya. Angin dan Shui berarti air, ya, maaf. Feng Shui mengkombinasikan antara surga dan bumi dan manusia untuk mencari keselarasan antara lokasi yang dipilih, orientasi, doktrin alam, dan nasib manusia itu sendiri. Hal-hal yang mempengaruhi Hong Shui menyangkut keseimbangan dari 5 unsur, yaitu waktu kelahiran, kondisi tanah pada lokasi atau tapak, arah dan ukuran bangunan, orientasi ruang dalam, pola penempatan ruang. Selanjutnya kita melihat di dalam arsitektur Cina ada beberapa prinsip dasar yang diterapkan. Kebudayaan asli Cina dulunya mengenal prinsip-prinsip dasar yang dipergunakan dalam kehidupannya. Adapun prinsip dasar yang digunakan oleh arsitektur Cina adalah sebagai berikut. Yang pertama, memfokuskan bumi bukan surga, mengutamakan ilmu pengetahuan bukan kemuliaan, disusun berdasarkan aturan-aturan yang dapat dimengerti secara rasional. Eksplorasi prinsip tersebut dalam arsitektural yaitu pada potensialitas dinding, penonjolan individualitas bangunan, ada permainan tinggi rendahnya lantai, pengorganisasian susunan courtyard,
courtyard itu sendiri adalah halaman dari wilayah kompleks bangunan yang didesain sebagai area interaktif, ya, tempat berkumpul komunikatif, dan pada courtyard tersebut bisa terdapat elemen tambahan lainnya, bisa elemen interior, bisa kursi dan meja dan lainnya. Dan selanjutnya bangunan dibatasi oleh taman, ya. Eksplorasi yang lain yaitu rumah utama bersumbu utara selatan dan selalu memilih tempat yang lebih tinggi. Interior dengan elemen utama perabot perikiran dengan warna megah. Ya, prinsip yang eksplorasi yang lainnya adalah pintu dan jendela menjadi elemen penunjang penting dalam tatanan permukaan bangunan. Prinsip yang berikutnya yaitu hierarki dan status. Pada umumnya dicirikan oleh lokasi lahan terhadap jalan utama yang strategis, ya, jumlah courtyard, warna tiang, bentuk dan kerumitan ornamen atap, serta jumlah treff hall yang berjumlah 9 untuk kaisar, jumlahnya 7 untuk putra mahkota, 5 untuk wilayah Mandarin, dan 3 adalah rakyat biasa. Prinsip yang berikutnya yaitu koordinasi atau orientasi. Dalam hal ini sebagai sikap dan pandangan terhadap rumah sebagai sel dasar arsitektur dan keluarga, merupakan mikrokosmos dari tatanan masyarakat umum. Prinsip dasar berikutnya yaitu struktur dan konstruksi. Ini adalah konsep yang diterapkan pada rangka atap dengan sistem saling tumpang, bukan kuda-kuda dengan penyangga miring, kolom sebagai pendukung beban, atap, dinding sebagai pembatas non-struktural, dan sistem bracket atau tokung. Prinsip dasar yang berikutnya yaitu yang kelima, seluruh permukaan bangunan penuh dengan dekorasi, pola lantai diagonal atau istilahnya jen, heksagonal atau istilahnya kau, susunan bata istilahnya ting. Bangunan menggunakan konstruksi kayu dan dengan konstruksi warna yang menyolok seperti merah, kuning, dan hitam. Selanjutnya kita melihat prinsip dari perencanaan kota pada arsitektur Cina. Dalam perencanaan kota-kota awal di Cina terdapat beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah dinding sebagai unsur penting dalam formulasi bentuk struktur kota, atau istilahnya kota berdinding. Ya, makanya terdapat banyak benteng-benteng kota yang berdiri di wilayah Cina. Yang kedua adalah kesan stabil dengan keseimbangan dinamis atau konsep keseimbangan. Ini terdiri dari komposisi arsitektural, konsepsi Confucius, yaitu formal, simetri, garis lurus, beraturan, dan kejelasan. Komposisi landscape, dan komposisi Taoisme, dalam hal ini informal, asimetris, misteri, garis lengkung, tak beraturan, romantis, dan alam liar. Yang ketiga adalah prosedur perancangan dan perencanaan kota. Ini terdiri dari pemilihan tapak berdasarkan pengamatan aspek alam, yaitu topografi, geologi, sumber air, dan orientasi dari tapak itu sendiri. Hubungan lahan dengan bentuk atau struktur kota, di mana bentuk ditentukan oleh hubungan simbolik, estetis, dan fungsional antara kota dan lingkungan. Dan prosedur tersebut itu berdasarkan prinsip-prinsip keseimbangan antara yin dan yang. Selanjutnya kita melihat penerapan arsitektur Cina pada bagian-bagian bangunan atau sarana dan prasarananya. Yang pertama kita lihat pada permukiman dan perkotaan. Di Cina ada terkenal adanya kota terlarang atau Forbidden City. Pada suatu kawasan istana yang berbentuk persegi panjang yang terdiri dari 800 bangunan yang terletak di tengah-tengah kota Beijing.
Kota terlarang adalah rumah bagi pemerintahan dua dinasti, yaitu dinasti Ming dan Qing. Kota ini dibangun pada awal abad ke-15, tepatnya antara tahun 1409 sampai dengan 1420. Kota terlarang ini dilingkari dinding dengan panjang 24 km dan tinggi tembok 15 meter. Disebut kota terlarang karena sejak awal berdirinya, yaitu pada tahun 1420 sampai runtuhnya dinasti Qing pada tahun 1912. Kota tersebut hanya boleh dimasuki oleh orang-orang pemerintahan dan anggota keluarga kerajaan, dan tidak boleh orang biasa atau masyarakat umum untuk memasukinya. Selanjutnya, kita lihat pada penerapannya pada arsitektur kerajaan. Ada cara arsitektur tertentu yang disediakan untuk kaisar negeri Cina. Yang paling nyata adalah pekerjaan pada ubin atap yang kuning. Kuning adalah warna kerajaan, dan ubin atap yang berwarna kuning banyak menghiasi kebanyakan dari bangunan istana. Selanjutnya kita melihat pada arsitektur kerajaan ada kolom kaku kayu dari bangunan, seperti halnya permukaan dari dinding, dan cenderung dicat dengan warna merah. Dalam arsitektur kerajaan ada ukiran 9 naga di dinding, suatu simbol lencana yang disediakan dalam rejim kerajaan. Berat dan digunakan pada arsitektur kerajaan. Letaknya pada atap, balok, dan tiang. Dan pada pintu hanya bangunan. Hanya bangunan yang digunakan oleh keluarga kerajaan yang diizinkan mempunyai 9 gan atau ruang antara 2 kolom. Hanya gerbang yang digunakan oleh kaisar yang bisa mempunyai 5 bangunan melengkung dengan 1 pusat, dan tentu saja yang disediakan untuk kaisar. Penerapan yang ketiga yaitu arsitektur religi. Dalam hal ini adalah arsitektur Buddha. Salah satunya adalah Keilonghua atau pagoda di Shanghai. Ini adalah suatu kuil Buddha yang dipersembahkan kepada Buddha Maitreya. Ini terletak di kota Madhya, negeri Cina. Secara umum, arsitektur Buddha mengikuti gaya kerajaan Cina. Suatu biara Buddha yang besar secara normal mempunyai suatu medan aula dan menempatkan patung Bodhisattva dalam aula agung, dan menempatkan juga patung Buddha. Arsitektur kuil di Cina mengaplikasikan bentuk dasar segitiga memadat ke atas sehingga terlihat seperti bentuk gunung yang memanjang yang mengambil filsafat langit berada di atas. Namun ada beberapa kuil yang mengambil filsafat dari berbagai ilmu pengetahuan sehingga terdapat berbagai macam aplikasi dari bangunan kuil di Cina. Dan pada intinya kuil-kuil di Cina memiliki tingkatan-tingkatan. Penerapan yang keempat adalah The Great Wall atau tembok besar Cina. Ini dibangun zigzag melintasi sepanjang kawasan Cina bagian utara. Tembok ini dibangun sebagian demi sebagian tiap abadnya, dan tiap-tiap bagiannya terdapat jarak. Tembok ini adalah gabungan dari beberapa tembok dengan panjang keseluruhan kira-kira mencapai 4.000 mil atau 6.400 km. Tembok ini memiliki tinggi 25 kaki atau 7,5 meter dan lebar 30 kaki atau 9 meter, dan mengalami pembangunan dari tahun 1400 hingga pertengahan tahun 1600, ya kurang lebih 150 tahun. Dan pembangunan ini merupakan pembangunan terlama yang pernah terjadi di bumi. Tembok ini berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat Cina pada saat itu dari serbuan bangsa Mongolia, di mana bangsa Mongolia ini adalah bangsa yang memiliki pasukan yang sangat kuat. Dan dinasti Ming pada saat itu juga sudah memperpanjang tembok tersebut menuju ke selatan dan wilayahnya hampir melingkari kota Beijing.
Penerapan arsitektur yang kelima yaitu rumah tradisional Cina. Rumah tradisional Cina memiliki gaya yang sangat unik, di mana rumah terbagi menjadi beberapa ruang yang terpisah oleh taman, di mana tiap-tiap bangunan memiliki fungsi dan kegunaan tersendiri. Kebanyakan rumah tradisional Cina menggunakan material non-permanen. Hal itu dipengaruhi oleh filosofi ajaran Tao yang mengemukakan bahwa semua yang ada di alam adalah fana. Atap bangunan di Cina berbentuk melengkung ke atas pada ujungnya. Ini menurut kepercayaan Cina bahwa bentuk ini menangkal segala pengaruh roh jahat dari luar rumah. Pada arsitektur rumah Cina dikenal juga pembagian ruang-ruang dalam rumah sesuai dengan kegunaan dan kesakralannya. Selain itu, rumah tradisional Cina juga mengenal pembangunan rumah menurut sumbu utara atau utara selatan atau timur barat. Berikutnya kita melihat ada penerapannya pada kuburan. Pada arsitektur Cina, kuburan didesain secara khusus dan konstruksi lokasi penguburan memberikan indikasi yang kuat mengenai teknologi ilmu bangunan yang canggih serta harus tetap hidup. Orang-orang pada dinasti Han ini banyak mendesain kuburan menjadi bangunan yang mewah dan dilengkapi dengan objek miniatur yang luas yang pada umumnya didandani seperti tiruan miniatur rumah, binatang kesayangan atau bangunan. Penerapan arsitektur yang lainnya yaitu pada taman. Kita ketahui bersama bahwa arsitektur Cina pada masa lampau mengenal seni pertamanan. Ini dilihat dari sebuah lingkungan yang sangat padat dan diberi tatanan sebagai sebuah taman di suatu tempat maupun sudut tertentu. Arsitektur Cina menyadari pentingnya alam. Dalam hal ini adalah tumbuhan dalam taman. Taman itu untuk berlangsungnya kehidupan bagi mereka. Hal ini juga sangat ditekankan juga di dalam ilmu Feng Shui, di mana dalam ilmu Feng Shui tersebut taman dapat berfungsi sebagai penetral energi negatif yang terdapat dalam tubuh manusia. Demikian pemaparan saya tentang arsitektur Cina. Kita ketahui bersama bahwa arsitektur Cina memiliki keunikan yang khusus, dan semoga materi ini dapat menambah wawasan Anda dan berguna bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada pembahasan topik-topik yang lain. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat bagi kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Sampai jumpa kembali.